Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada channel YouTube saya di kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rancangan bujur sangkar Latin atau disingkat dengan RBSL. RBSL di beberapa kasus memungkinkan kita untuk mengontrol dua atau lebih sumber keragaman. RBSL digunakan jika terdapat dua sumber keragaman yang mempengaruhi unit percobaan. Kedua sumber keragaman tersebut dapat dikontrol dengan membuat blocking atau pengelompokan pada arah baris dan kolom. Jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom bisa dikatakan dengan inisial P. Penerapan perlakuan terhadap unit percobaan dilakukan secara acak dengan memperhatikan batasan bahwa setiap perlakuan hanya muncul sekali pada arah baris dan hanya muncul sekali pada arah lajur. Kita berikut ANOVA RBSL. Mulai dari sumber keragaman, derajat bebas atau DB, jumlah kuadrat atau JK, kuadrat tengah atau KT, F hitung, F tabel 5%, dan F tabel 1%. Berikut rumus masing-masing dari ANOVA RBSL. Sekarang kita akan beralih ke contoh soal yang sudah saya kerjakan dan akan saya review mengenai bagaimana cara pengerjaannya. Berikut merupakan contoh soal yang sudah saya kerjakan terlebih dahulu dan sekarang akan saya review. Berikut terdapat contoh perlakuan dari ANOVA RBSL. Ini merupakan perlakuan dari setiap baris dan kolomnya. Nah, ini T sama dengan R sama dengan K adalah 5. Nah, untuk mendapat total yang bagian sini, caranya dengan sama dengan sum. Seperti ini rumusnya sama dengan sum. Nah, sama dengan sum C12 titik 2 G12. Nah, berarti C12 ini ditandain sampai G12 ini. Hasilnya maka akan seperti ini. Jika sudah terdapat hasilnya, bisa diblok ke bawah seperti ini, maka nanti hasilnya akan muncul seperti yang di bawah ini. Akan sesuai seperti yang di atas. Ini bisa dilihat. Ini juga, dan ini juga. Dan begitupun contohnya yang ada di sini. Yang ada di sini juga tidak jauh beda seperti yang tadi, namun sekarang sama dengan sum. Contohnya C12 titik 2 C16. Nah, C12 sampai C16 berarti ini dari ke bawah ke sini, maka hasilnya akan begini. Dan yang ini akan ditarik ke samping kanan, maka hasilnya akan menyertai sendiri dari hasil yang kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, dan hasil dari totalnya. Nah, untuk rata-rata sendiri itu adalah sama dengan average dalam kurung C12 atau dari sini sampai G16 atau dari sampai sini. Berarti nanti di blok seperti ini sampai bawah lah pada intinya seperti itu, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Dan sekarang beralih ke masing-masing nilai dari masing-masing perlakuan. Cara mendapatkan masing-masing perlakuan tersebut adalah, kan ini A, maka kita lihat urutan A-nya itu kan random ini, random sesuai dengan ini, berarti A ini A, nah, dan di urutan kedua berarti ini, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini. Nah, nanti akan ditandai sama dengan sum dalam kurung kolom kedua, kolom
keempat, kolom ketiga, kolom kelima, dan kolom ke-1. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, berikut rumusnya. Seperti ini. Begitupun juga yang bawahnya juga, B, seperti tadi juga. Nah, ini hasilnya. Kalau B sama dengan sum kolom 4, kolom 2, kolom 5, kolom 1, dan kolom 3. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Begitu juga yang ada di bawahnya. Nah, untuk mendapatkan rata-rata juga tidak jauh berbeda seperti tadi, ditandain. Namun, bisa juga di copy paste dengan mengganti tulisan sum dengan tulisan average. Nah, ini urutannya sama, namun tulisan sum diganti dengan average. Mungkin seperti itu. Nah, hasil dari ini itu dari secara keseluruhan ini. Nah, ini bisa diambil atau di copy paste dari sini. Sekarang kita beralih ke perhitungan untuk ANOVA-nya. FK didapat dari rumus sama dengan Sumski. Nah, ini bisa dilihat di sini sudah ada rumusnya. Sama dengan Sumski dalam kurung H17. H17 adalah ini. Ini total, mohon maaf ini. Nah, per T tadi T ini. T sama dengan 5 pangkat 2. Nah, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Untuk jika total, rumusnya seperti ini. Sama dengan Sumski dalam kurung C12 titik 2 G16 min FK. Nah, C12 sampai G16. Nah, ini. Maka C12 sampai G16. Maka ini adalah secara keseluruhan dari sini ke sini. Nah, min FK. Nah, ini rumusnya. Dan di bawahnya juga sama dengan Chomsky dalam kurung H12 titik 2 H16. Nah, ini H12 sampai H16 per 5 min FK, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini rumusnya. Untuk jika kolom hampir mirip seperti tadi rumusnya, sama dengan Chomsky dalam kurung C17 titik 2 G17. Maka hasilnya ini yang diambil dari sini, C17 ke G17 per 5 min FK, maka hasilnya seperti ini. Rumus di Excel-nya seperti ini. Untuk jika perlakuan seperti tadi, sama dengan Sumski dalam kurung C21 titik 2 C25 min 5 per 5 min FK. Untuk C21 ini sampai C25 ini di blok ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini rumusnya untuk di Excel. Untuk mendapatkan jika error berasal dari jika total sama dengan jika total ditandain min jika baris, min jika kolom, min jika perlakuan. Nah, ini seperti ini. Nanti sama dengan klik jika total, klik min jika baris, klik min jika kolom, diklik min jika perlakuan, langsung di enter, maka hasilnya akan muncul seperti di bawah ini. Untuk ANOVA RBSL, rumusnya sudah ditampilkan di presentasi tadi, dan DB-nya untuk setiap ANOVA kan di sini ada 3 ANOVA RBSL, ANOVA RAK yang dimana baris sebagai replikasi, dan ANOVA RAK kolom sebagai replikasi. Nah, semuanya DB-nya hampir sama, yaitu 4, 12, 24, dan 16, 24 ini. Rumusnya seperti yang tadi. Dan untuk mendapatkan jika baris itu diambil dari sini. Nah, ini. Jika kolom diambil dari sini. Jika perlakuan diambil dari sini. Jika error diambil dari sini. Dan jika total diambil dari sini. Untuk kuadrat tengah,
kuadrat tengah adalah sama dengan JK per DB. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini rumusnya. Begitupun juga yang di bawahnya. KT kolom berasal dari JK kolom per DB kolom. Kuadrat tengah juga seperti itu. Seperti ini. Ini rumusnya. D40 per B40. Nah, ini juga seperti itu. Nah, untuk mendapatkan F hitung, kalau untuk F hitung, yaitu F hitung baris adalah KT baris per KT error. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini berasal dari sini. Nanti sama dengan ini ditandai dulu, klik, langsung per, inilah sedikit. Maka hasilnya akan seperti ini. Begitupun juga ini, F hitung kolom berasal dari KT kolom per KT error. Maka hasilnya akan seperti ini. F hitung perlakuan juga sama, KT perlakuan per KT error. Kita beralih ke F tabel 5%. F tabel 5% dengan F tabel 1% rumusnya hampir sama, hanya yang membedakan adalah persenannya saja. Dan untuk F tabel 5% rumusnya sama dengan FINIF dalam kurung 0,05 dikarenakan persenannya 5, titik koma B38. B38 adalah DB barisnya, titik koma B41 atau error. Hasilnya akan didapat seperti ini. Nah, mungkin hasilnya seperti ini. Nanti diketik terlebih dahulu sama dengan FINIF dalam kurung 0,05 titik koma, diklik DB barisnya, terus titik koma, diklik DB errornya, maka hasilnya akan seperti ini. Begitupun juga yang ada di bawahnya, dikarenakan DB-nya memiliki angka yang bersama yaitu 4 semua. Dan untuk F tabel 1% juga hampir sama seperti tadi, namun sama dengan FINIF dalam kurung 0,01 dikarenakan persenannya adalah 1%, titik koma, DB barisnya diklik, titik koma, DB errornya diklik, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kita beralih ke CV-nya. Untuk CV, rumus manualnya adalah dalam kurung akar KTE atau KT error per rata-rata tutup kurung kali 100%. Untuk rumus di Excel-nya sama dengan SIRT dalam kurung F41. F41 itu adalah KT errornya dari ANOVA RBSL per H18. H18 adalah rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nah, ini kali atau bintang 100. Bintang ini adalah kali, maka hasilnya akan seperti ini. Beralih ke ANOVA RAK, yang dimana baris sebagai replikasi. Ini replikasi berarti berasal dari JK replikasi berasal dari JK baris. Nah, ini. Nah, 12,554 ini 12,554. Nah, nanti JK replikasi yang baris sebagai replikasi bisa mengcopy JK baris ini, terus jika perlakuan ini tetap jika perlakuan, dan jika error didapat dari jika total. Ini untuk jika total berasal dari ini. Nah, bisa di copy paste lewat sini. Jika error berasal dari sama dengan jika total min jika replikasi min jika perlakuan, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Untuk KT replikasi, penghitungan KT, F hitung, F tabel 5% maupun 1% hampir sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Ini rumusnya. Ini juga rumusnya. Ini rumusnya. Nah, F hitung ini juga rumusnya. Ini F50 per F51. Nah, ini
tabel sama dengan finif 0,05 titik koma B49 B51. Hasilnya seperti ini. Ini sama dengan finif 0,01 titik koma B49 titik koma B51. Nah ini, maka hasilnya akan didapat seperti ini. Untuk CV-nya, CV rumusnya manual seperti ini, sama seperti ANOVA RBSL tadi, sama dengan SIRT dalam kurung F51. F51 adalah ini, KT errornya dari ANOVA RK baris sebagai replikasi 4,31 per H18 atau rata-rata dari data tadi 30,96 bintang 100 atau kali 100, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Ini nanti dihitung nanti. Sekarang beralih ke ANOVA RAK kolom sebagai replikasi. DB-nya sama seperti tadi 44, 16, 24. Dan untuk JK kan ini kolom sebagai replikasi, maka ini JK kolomnya berasal dari mohon maaf, JK replikasinya berasal dari JK kolom. Nah, ini berasal dari sini 30,34. Nah ini langsung dipindah saja, dan ini JK perlakuannya berasal dari sini, langsung di copy saja. Dan jika errornya berasal dari penghitungan dari H30, berarti yang tadi ya. Nah ini berasal dari sini, langsung di copy saja gitu. Untuk JK totalnya, JK total berasal dari sama dengan C71 atau JK kuadrat plus JK perlakuan plus JK error, maka hasilnya akan seperti ini. Nah ini kuadrat tengah juga seperti tadi. Untuk kuadrat tengah replikasi sama dengan C71 per B71. KT perlakuan sama dengan C72 per B72. KT error sama dengan C73 per B73. Nah, seperti hasilnya. Untuk hitung, seperti tadi juga sama dengan E71 atau KT replikasi per E73 atau KT error. Nah, ini hasilnya. Ini juga seperti itu. Hitung perlakuan hasil dari KT perlakuan per KT error. Juga bersama seperti yang sebelumnya, yaitu sama dengan finif dalam kurung 0,05 titik koma B71 titik koma B73. Hasilnya akan seperti ini. Untuk F tabel 1% sama dengan finif dalam kurung 0,01 titik koma B71 titik koma B73, maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang ke CV-nya. Untuk CV rumusnya mirip seperti yang sebelumnya, seperti ini rumus manualnya, dan rumus di Excel-nya seperti ini, sama dengan SIRT E73 ini per H18. H18 adalah rata-rata dari data 30,96 tadi bintang 100 atau kali 100, maka hasilnya akan didapat seperti ini. Sekarang beralih ke RE RAK kolom dan RE RAK baris. Untuk RE RAK kolom, hasilnya ini yang didapat dari rumus yang di atas seperti ini. Jika ini rumus manualnya dan ini merupakan rumus dari Excel-nya. Maka hasilnya akan didapat 100. Dan mohon maaf, didapat 123,20. Dan RE baris juga bersama seperti tadi. Nah ini, maka hasilnya dapat 96,40. Dan sekarang beralih ke kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama yang dari RE RAK kolom
Pengelompokan berdasarkan baris meningkatkan ketelitian sekitar 123,20% sehingga RBSL lebih efisien dari RAK. Dan kesimpulan yang kedua yang dari RAK baris adalah pengelompokan berdasarkan baris meningkatkan ketelitian sekitar 96,6% sehingga RAK lebih efisien dari RBSL. Memang rumit untuk RBSL dikarenakan metodenya yang panjang dan rumusnya juga panjang. Namun jika dikerjakan dengan teliti, maka akan menghasilkan data yang valid dan pastinya akan sangat membantu dalam melakukan penelitian yang membutuhkan analisis RBSL. Ya, mungkin sekian video yang saya bawakan. Jika ada kekurangan, itu murni dari saya dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.